Saya, Rana Aini Inas Putri, dengan nomor NIM 20031 06029. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma manajemen pendidikan PAUD. Poin A terdapat di Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya. Poin B terdapat di Permendikbud 137 dan Permendikbud 146 tahun 2014. Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau SNPAUD. Di antaranya adalah Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan atau Program PAUD, Kurikulum PAUD, dan Pembelajaran. Permendikbud 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD bertujuan untuk mendukung peserta didik secara optimal dengan memberikan landasan bagi masyarakat agar mampu hidup beriman, produktif, kreatif, dan inovatif. Kurikulum 2013 PAUD memuat struktur kurikulum yang terdiri dari program-program pengembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, seni, dan sosial emosional. Poin C adalah peran masyarakat. Peran masyarakat dalam pendidikan PAUD sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Dalam meningkatkan mutu ini, biasanya para lembaga PAUD melibatkan masyarakat atau tokoh agama sebagai guru bantu, sumber informasi dalam mengajarkan kebudayaan, keterampilan, dan tradisi tertentu. Poin D adalah tantangan globalisasi. Gejala globalisasi seperti sekarang ini memberikan dampak dari berbagai aspek kehidupan. Kemajuan teknologi dan informasi juga memudahkan pendidik untuk memberikan pembelajaran yang dapat memajukan perkembangan dan memperluas pengetahuan peserta didiknya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan PAUD. Yang pertama, terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang kedua, terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Yang keempat, terdapat di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Landasan hukum penyelenggaraan pendidikan PAUD, landasan yuridis. Berdasarkan pada amandemen UUD 1945 pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Anak Nasional dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Pada pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan diri. Dan pada pasal 28C dinyatakan bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu mendapatkan dan memperoleh manfaat dari pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Hak dan perlindungan anak tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Landasan penyelenggaraan PAUD mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1 Pasal 1 Butir 14. Dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaninya, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tertera dan ditetapkan pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini. Dinyatakan bahwa 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui pendidikan formal, non-formal, ataupun informal. Ketiga, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal yaitu TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat. 4. Pendidikan anak usia dini jalur non-formal yaitu KB, TPA, atau bentuk lainnya yang sederajat. 5. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal yaitu pendidikan keluarga ataupun pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Landasan filosofis. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya harus didasarkan pada nilai-nilai filosofis. Yuliani N. Sugiono mengemukakan bahwa anak sebagai makhluk individu mempunyai aspek-aspek, yaitu aspek biologis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek antropologis. Dalam sudut pandang epistemologis, pembelajaran anak usia dini harus menggunakan konsep belajar sambil bermain, belajar sambil berbuat, dan belajar melalui stimulasi. Landasan keilmuan. Yuliani N. Sugiono mengemukakan konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis. Artinya, kerangka keilmuan dibangun dari interdisiplin ilmu. Gabungan dari interdisiplin ilmu diantaranya psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan gizi, dan neuroscience. Yang terakhir adalah landasan religius. Yuliani N. Sugiono berpendapat bahwa pendidikan anak usia dini harus didasarkan pada landasan religi yang dipegang oleh lingkungan sekolah dan agama yang dianutnya. Dari hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladdu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi." Setiap anak dilahirkan atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Didin Jamaluddin memaparkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Pendidikan agama berupaya untuk melakukan potensi secara sempurna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dila. Kepada Mbak Dila, saya persilahkan. Aturan penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional. Dalam pasal 62 ayat 2, aturan penyelenggaraan PAUD secara umum mencakup hal-hal sebagai 1. Isi pendidikan atau kurikulum. 2. Peserta didik atau jumlah peserta didik minimal 15 orang. 3. Sarana prasarana. 4. Sistem evaluasi dan sertifikat. 5. Data pendidik. 6. Daftar peserta didik. 7. Jadwal kegiatan belajar mengajar. 8. Struktur organisasi lembaga. 9. Profil lembaga. Dan yang terakhir paparannya. C. Mekanisme penyelenggaraan pendidikan PAUD. Penyelenggaraan PAUD dapat dilakukan oleh pemerintah desa, orang, perseorangan, kelompok orang, badan hukum, satuan PAUD terdiri dari TK, TKLB, KB, TPA, dan SPS. Mekanisme penyelenggaraan atau pendirian PAUD terdiri dari 2 langkah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan PAUD. Yang pertama, pendirian satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas Pendidikan
atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Surat permohonan diserahkan melalui kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD. Yang kedua, kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk wajib menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan. Penelaahan didasarkan pada data perimbangan antara jumlah PAUD yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran di wilayah tersebut, dan dilihat dari perkiraan jarak PAUD yang akan didirikan dengan PAUD terdekatnya. Kepala SKPD menerbitkan putusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 hari sejak permohonan diterima atau Permendikbud yang ditandatangani oleh Mendikbud tahun 2014. Persyaratan teknis yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan izin operasional: yang pertama, surat pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan; 2. Dinas lokasi PAUD didirikan; 3. Surat persetujuan masyarakat setempat melalui pengantar RT dan RW; 4. Surat rekomendasi lurah; 5. Surat rekomendasi camat dari kecamatan setempat; 6. Akte yayasan penyelenggara dan akte pendirian PAUD; 7. Fotokopi KTP penyelenggara; 8. Fotokopi ijazah terakhir penyelenggara; 9. Fotokopi ijazah terakhir. Jadi, kesimpulan makalah dari kelompok kami yaitu manajemen pendidikan PAUD sangatlah penting untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak untuk persiapan memasuki pendidikan selanjutnya. Sesuai yang tertera dalam Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, standar pendidikan anak usia dini juga sangatlah penting, seperti yang tertera dalam Permendikbud 137 tahun 2019. Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk memberikan pendidikan yang optimal untuk anak usia dini diperlukan kurikulum seperti yang tertera dalam Permendikbud 146 tahun 2014 tentang kurikulum 13. Peran masyarakat dan tokoh agama di sekitar lingkungan anak juga sangat penting, dapat memberikan rangsangan yang dapat memicu perkembangan dan keberhasilan anak. Tantangan globalisasi seperti sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan informasi memudahkan pendidikan dalam memberikan pembelajaran yang optimal kepada peserta didik. Dalam penyelenggaraan PAUD perlu diketahui tentang dasar-dasar, landasan hukum, aturan, dan mekanisme penyelenggaraannya. Seperti yang sudah dijabarkan di atas, tujuan dari itu semua adalah agar penyelenggaraan PAUD ini bisa secara optimal memberikan pendidikan dan pembelajarannya kepada peserta didik agar anak bisa berkembang secara optimal dan siap memasuki pendidikan selanjutnya. Oleh sebab itu, pentingnya kita mengetahui tentang paradigma manajemen pendidikan dan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan PAUD untuk persiapan nantinya kita sebagai calon pendidik dan calon penyelenggaraan PAUD agar bisa memberikan pembelajaran yang optimal, dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak, dan juga bisa memberikan layanan pendidikan PAUD untuk persiapan mereka untuk memasuki pendidikan selanjutnya.